Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama hikayat. Pernahkah teman-teman merasa cemburu buta terhadap saudara atau teman sendiri sampai perasaan itu menguasai akal sehat? Atau sebaliknya, pernahkah teman-teman menyaksikan kekuatan dari kebaikan dan ketulusan hati yang pada akhirnya membawa kedamaian? Hari ini kita akan menjelajahi sebuah kisah klasik, sebuah hikayat yang mengajarkan kita tentang kedua sisi mata sifat manusia tersebut. Mari kita saksikan kisah hikayat Bunga Kuning. Selamat menyaksikan. Di balik tembok istana yang megah, kebahagiaan tak selalu seindah cahaya emasnya. Di tengah kasih raja dan permaisuri, dua hati tumbuh dalam arah yang berbeda. Satu lembut bagaikan embun pagi, satu lain menyimpan bara yang tak tampak. Dan hari itu, hembusan pertama dari angin kecemburuan mulai terasa. Anakku kembar mayang dari Pesagi. Ayah ingin kalian berdua disebut dan sakitnya. Baik, Ayahanda. Hamba akan menghormati Kakanda dan berbakti kepada ayah serta bunda. Ayah terlalu memandangkan Kemuning. Dia masih kecil, belum pantas melihat perlakuan seperti putri sulung. Sudahlah kembar mayang, jangan berkata seperti itu. Kasih sayang orang tua tidak akan habis dibagi. Di taman yang biasanya menjadi tempat kehangatan, senja hari itu terasa lebih dingin. Kemuning mencoba tersenyum pada dunia, namun tak seorang pun tahu hatinya telah retak sedikit demi sedikit. Ketika langkah kembar mayang datang dengan amarah yang tak tertahan, kedamaian taman runtuh seperti kelopak yang dihempas oleh badai. Putri Kemuning, mengapa kalian kamu begitu sedih? Aku tak tahu mengapa Kakanda selalu memarahiku. Padahal aku tak pernah berniat menyakitinya. Sabar Tuan Putri, kebaikan selalu menemukan jalannya. Kemuning, kenapa kamu di sini? Kamu mau mencuri perhatian ayah lagi ya? Tidak, Kakanda. Aku hanya berbincang dengan Dayang. Pembohong. Kamu selalu berpura-pura suci. Ampun, kembar mayang, jangan begitu. Rutan sore itu menjadi saksi air mata seorang putri. Di antara bisikan angin dan gemerisik gaun, Kemuning memohon kekuatan kepada langit. Dia memilih diam daripada membalas, memilih ikhlas daripada membenci. Hingga doa lirihnya mengubah takdir. Aku tak tahu mengapa Kakanda selalu membenciku. Padahal aku tak pernah berniat mengambil hati ayah maupun bunda. Kakanda, andai kau tahu, aku selalu mendoakanmu agar selalu bahagia. Tuhan, jika memang hatiku ini tidak kuat menahan ini semua, maka biarlah aku berubah menjadi sesuatu yang indah
bukan hati siapapun yang melihatnya. Dan ketika cahaya lemah menyelimuti tubuhnya, dunia kehilangan seorang putri. Namun memperoleh sebuah keharuman yang tak pernah padam. Temanku, Putri Kemuning menghilang. Apa? Di mana dia? Hamba tidak tahu, tuanku. Hamba sudah mencarinya ke seluruh penjuru istana. Lalu di mana anak berada? Ayo cepat, kita segera cari dia. Di tepi hutan yang sunyi, hanya angin yang berani berbicara. Di sanalah langkah-langkah resah dari istana berhenti, memandang setangkai bunga kecil yang mekar seolah menangisi takdirnya sendiri. Harumnya lembut, terlalu mirip dengan tawa seorang putri yang dulu hidup penuh kasih. Dan ketika mereka menyadari siapa bunga itu, waktu seakan runtuh dalam sekejap. Penyesalan jatuh lebih keras dari embun pagi, mengalir dari hati yang terlambat memahami bahwa cinta kadang baru terasa ketika sosok yang kita cintai telah tiada. Pada hutan yang diam itu, setiap orang belajar arti kehilangan. Kehilangan yang tak bisa dipeluk kecuali dengan air mata. Bunga ini harumnya seperti adikku. Benar, ini pasti Jemaat Kemuning. Anakku, maafkan ayah yang tak mampu mengunjungi. Aku menyesal, Kemuning. Ternyata engkau lebih suci dan indah dari diriku. Sejak hari itu, kembar Mayang berubah menjadi putri yang rendah hati. Ia sering datang ke hutan untuk menabur bunga kemuning sebagai tanda penyesalan dan cinta kepada adiknya. Jadi, pesan moral yang dapat saya sampaikan, jadi betapa pentingnya kebaikan dan ketulusan Putri Kemuning diwujudkan sebagai kembar kemuning harus menjadi simbol visual bahwa perbuatan baik akan selalu dikenang dan meninggalkan keindahan. Intinya, kebaikan akan mekar dan mengharumkan, sedangkan iri hati menghancurkan diri sendiri. Sekian dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Denisa Lanisa Sabila dari absen 10 sebagai narator, Dan saya, Bunga Sastida Hafiza dari absen 6 sebagai Dayang. Saya, Benda Kanalega Uzura dari absen 4 sebagai Putri Kembar Mayang. Saya, Syafara Magia Putri Alamsyah, absen 28 sebagai Permaisuri. Saya, Yusril Ihsan Maulana dari absen 31 sebagai Raja. Saya, Ferinda Putri Ramadhani dari absen 14 sebagai Putri Kemuning. Saya, Binda Siska Azara dari absen 30 sebagai sutradara. terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.